Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Setelah beraksi di 24 TKP, seorang buronan pencurian kendaraan bermotor diringkus polisi. Tim intelijen dari Kejari Padang kumpulkan keterangan kasus pungli di SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi Padang. Merayakan Tahun Baru, seorang pendaki tersesat di Gunung Talang. Geledah dulu semuanya. Tim Klewang bersama tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang meringkus seorang buronan kasus pencurian sepeda motor yang selama ini menjadi target operasi polisi pada Jumat malam pekan lalu. Tersangka yang bernama Masto ini digerebek petugas bersama 2 orang rekannya di sebuah gudang di daerah Kampung Sebelah, Kecamatan Padang Barat, pusat kota Padang, saat tengah asyik menikmati sabu-sabu. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah kunci letter T yang biasa digunakan pelaku untuk mencuri motor. Saat diinterogasi, tersangka mengaku telah beraksi di 24 lokasi yang berbeda di wilayah hukum Polresta Padang. Pelaku dikenal licin dan lihai dalam menghindari kejaran petugas. Akhirnya apes juga. Masto telah 6 kali menjalani hukuman dengan kasus yang sama. Dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Sinyalir pencurian tersebut dilakukan oleh terduga MS yang merupakan residivis sebanyak 6 kali keluar masuk LB. Kemudian tim juga berhasil mengamankan saudara MS di Jalan Kampung Samping, daerah Padang Selatan, kemudian dibawa ke kantor. Berdasarkan hasil pengakuan sendiri, saudara MS ini sudah melakukan pencurian kendaraan bermotor di 24 TKP berbeda yang berada di Kota Padang. Untuk pelaku tentunya dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Selain dijerat dengan KUHP, Masto juga dijerat polisi dengan Undang-Undang Narkotika. Karena saat ditangkap, pelaku tengah asyik menikmati sabu-sabu. Polisi dari Unit Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang juga akan menyelidiki peredaran sabu-sabu yang melibatkan tersangka dan 2 orang temannya itu. Alfi melaporkan dari Padang. Yakin kau? Terkait adanya isu dugaan berbagai pungutan yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 31 Jati Tanah Tinggi Padang, Kejaksaan Negeri akan menurunkan tim intelijen untuk mencari kebenaran terjadinya pungli di sekolah itu. Kasih Intelijen Kejari Padang mengatakan, pihak sekolah telah mematok besaran jumlah uang yang wajib dibayarkan orang tua siswa. Hal itu berbeda dengan sumbangan yang bersifat tidak mengikat dan dibayarkan secara sukarela. Jika yang dilakukan di sekolah itu berupa pungutan, maka hal itu jelas dilarang dan melanggar aturan. Untuk pidana pungli, ancaman hukumannya bervariasi, mulai dari 1 tahun hingga 4 tahun penjara, sesuai dengan pasal yang dilanggar. Sebelumnya, kepala sekolah mengatakan tidak tahu menau soal berbagai macam pungutan di sekolah yang dipimpinnya. Sebab dana yang diminta merupakan inisiatif para wali murid. Kepala sekolah juga mengatakan bahwa dana BOS senilai 450 juta yang diterima sekolahnya juga masih kurang untuk membiayai operasional sekolah. Jadi dugaan pungli di sekolah-sekolah, maka tentunya kami dari pihak jajaran intelijen akan nanti coba turun ke lapangan, menghimpun keterangan, menghimpun data terkait apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di sekolah. Berharap pihak-pihak sekolah untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Tentu itu sangat bertentangan dengan hukum dan merugikan sekali. Kalau tindak pidana korupsi itu ada minimal 4 tahun, ada yang minimal 1 tahun. Kasus ini terungkap setelah beredar pemberitaan terkait keluhan wali murid yang keberatan dengan adanya berbagai pungutan di SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi beberapa waktu lalu. Pengakuan beberapa wali murid
Banyak pungutan yang tidak jelas, seperti iuran lomba menghias kelas, uang jalan-jalan, uang tabungan, dan membayar uang kas. Uang tabungan dan uang kas itu tidak jelas ujung pangkal dan peruntukannya. Robiham melaporkan dari Padang. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Talang, Kabupaten Solo, pada Jumat malam pekan lalu. Pendaki bernama Khairul Hafiz, 22 tahun, asal Kabupaten Agam itu, melakukan pendakian ke Gunung Talang pada tanggal 1 Januari, melewati jalur pendakian Seroja, Ayah Batumbua, seorang diri. Jalur ini bukanlah jalur pendakian favorit, sehingga jarang pendaki yang menggunakannya. Diduga karena tidak mengetahui rute jalan menuju puncak Gunung Talang, pendaki itu tersesat dan bertahan di tenda selama 2 hari. Khairul menyadari jika dirinya tersesat karena hingga malam hari belum juga mencapai puncak Gunung Talang. Padahal dalam kondisi normal, maksimal 6 jam mendaki, pendaki telah mencapai puncak Gunung Talang. Merasa tersesat, Khairul mencari posisi yang datar dan kemudian mendirikan tenda. Keesokan harinya, lajang yang berusia 22 tahun itu melaporkan kondisinya kepada teman-temannya yang meneruskan informasi itu ke BPBD Kabupaten Solo dan kantor SAR Padang. Usai melakukan pencarian dan pendakian ke puncak Gunung Talang, tim SAR akhirnya berhasil menemukan pendaki itu dalam kondisi selamat. Pertama saya Khairul Hafiz, terima kasih banyak kepada tim SAR gabungan. Pada pukul 19.30 WIB, korban sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam kondisi selamat dan sehat. Kemudian korban dievakuasi ke kantor BPBD Kabupaten Solo untuk melakukan penjemputan dari pihak keluarga. Kemudian operasi SAR dinyatakan ditutup dan tim akan kembali ke satuan masing-masing. Pendaki itu selanjutnya dibawa tim SAR turun ke pos pendakian Ayah Batumbua dan kemudian dibawa ke kantor BPBD Kabupaten Solo. Setelah kondisinya normal, Khairul dikembalikan kepada keluarganya. Alfi melaporkan dari Solo. Bambu. Ya. Mantap. Sebuah bangunan gudang barang bekas serta 1 bengkel di kawasan Ujung Tanah, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, terbakar pada Jumat pekan lalu. Api yang besar dengan cepat membakar bangunan itu. Asap hitam dari kebakaran membumbung tinggi ke udara, menyebabkan kepanikan dari warga di sekitarnya, terutama pemilik bangunan yang berada di sisi kiri dan kanan dari gudang yang terbakar. Mendapatkan laporan dari masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 7 mobil pemadam dan puluhan personil ke lokasi untuk mematikan api. Setibanya di lokasi, petugas pemadam kebakaran dengan cepat berusaha memadamkan si jago merah. Petugas harus terlebih dulu merobohkan seng pembatas gudang yang menghalangi pandangan petugas untuk memadamkan api. Api akhirnya dapat dipadamkan lebih kurang 1 jam kemudian. Jadi kami dapat informasi dari warga dan kebakaran di Lubek lebih kurang jam 7.48 menit. Yang terbakar itu barang rongsokan. Penyebabnya lagi diselidiki oleh pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pemilik mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Alfi melaporkan dari Padang.